Hai adik-adik, shalom. Hai Shalom. Kakak Rensi, shalom Halo, Kak Rensi. Kakak. Wah, hari ini Kak Windy senang sekali dan Kak Rensi. Karena hari ini kita boleh jumpa lagi di ibadah sekolah minggu. Pada hari minggu ini tanggal 6 September 2020. Semua adik-adik sudah pada mandi ya pastinya. Sudah duduk di tempatnya masing-masing. Ayo, hari ini kita akan beribadah bersama. Mari saya jemput semua bangkit berdiri. Kita menyanyi pujian, halo hello, ola ola. Ya, sambil bertepuk tangan, mari goyangkan badanmu, kita memuji Tuhan. Halo, halo, hello, hello, ola ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, karena selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, karena Yesus besertamu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Iya Kak Rensi, kalau Yesus ada di pihak kita, bersama-sama dengan kita, pasti kita merasa senang. Walaupun Iya hari ini dong. keadaan dunia, keadaan kota Palu, bahkan Indonesia lagi pandemik, tapi kita tetap bersuka cita karena Yesus ada hadir dalam hidup kita. Nah adik-adik, mari kita menyanyikan pujian tok 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 tok. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Tok 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 tok. Yesus mengetok pintu balik. Tok 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 tok. Pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya. Sukacita selalu. Iya, adik-adik masih tetap berdiri. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita di sini. Salam juga. Silakan duduk. Ya, adik-adik, Kakak Rensi, hari ini kalau Yesus tinggal dalam hidup kita dan tinggal dalam rumah kita, senang tidak? Senang dong Kak Wow, Kakak Windy. Windy juga senang. Kakak-kakak pemain musik senang tidak? Senang pastinya. Ya kita menyanyikan pujian Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. 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 Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Senang-senanglah. Iya, mungkin setiap hari Kakak Rensi pasti kita banyak berbuat dosa ya. Iya Kakak. Pastinya. Iya adik-adik, dengan banyak dosa yang kita lakukan pasti membuat hati Tuhan sedih sekali. Dan hari ini, saat ini saya mengajak adik-adik semua, bahkan kita yang hadir di tempat ini, mari kita minta pengampunan daripada Tuhan. Karena kita sudah banyak kali mengecewakan Tuhan, membuat hati Tuhan sedih. Mari tundukkan kepalamu, kita minta ampun di hadapan Tuhan dengan hati yang benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih.
Hari ini kami datang di hadapan-Mu, mengakui setiap kesalahan kami, mengakui setiap dosa pelanggaran kami. Lewat tutur kata kami, lewat tingkah laku kami, bahkan perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami minta ampun Tuhan, dan kami percaya seperti janji firman Tuhan, ketika kami mengaku dosa kami di hadapan Tuhan, maka Tuhan adalah setia dan adil akan mengampuni segala kesalahan kami. Tuhan, terima kasih, bukti Engkau semuanya memberikan kami, Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami, menebus kami, dan kami Engkau sebut anak-anak-Mu. Terima kasih untuk pengampunan dosa-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, yang tidak bisa diberikan dunia ini bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, kita akan membaca bersama berita anugerah. Iya, saya minta teman-teman, adik-adik membuka Alkitabnya. Pembacaan kita terdapat di 2 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-18. Kita baca sama-sama ya. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ya. Kita tutup Alkitab kita menyanyikan pujian, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang kakak, sayang adik. Sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Silakan duduk adik-adik. Nah, hari ini kita membuka Alkitab lagi, kita membaca petunjuk hidup baru di Yesaya 12 ayat yang ke-2. Sudah dapat adik-adik semua? Ya, mari kita baca ya. Yang sudah pintar membaca, mari kita baca bersama-sama. Kakak hitung sampai 3, 1, 2, 3. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Iya adik-adik, kita akan membuka bersama-sama membaca Mazmur pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ya, hari ini dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Dede. Nah, sebelumnya mari kita siapkan hati kita, kembali kita memegang Alkitab kita menyanyikan pujian Alkitab Buku Terindah. Kawan, Tahukah kamu sebuah buku terindah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua. Kita satu dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tutup mata kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi kami sudah memuji, menyembah-Mu Tuhan. Dan kami sudah bersuka cita bersama dengan Tuhan hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kami pada hari ini. Dan saat ini kami bersama dengan adik-adik yang ada di rumah akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami supaya kami bisa duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terlebih boleh melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, saat ini juga kami membawa kakak Dede di hadapan-Mu yang saat ini akan bercerita. Biar dia boleh bercerita seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Iya. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Selalu semangat pagi. Ada sukacita? Amin. Amin ya, ada sukacita sekalipun kita kembali sekolah minggu secara online. Tapi kakak Dede yakin bahwa adik-adik pasti masih ada sukacita dan semangat setiap harinya. Iya. Adik-adik, kakak Dede mau tanya, minggu lalu siapa yang bercerita? Masih ingat? Siapa yang bercerita minggu lalu? Iya, mungkin ada yang ingat, ada yang sudah lupa. Jadi minggu lalu yang bercerita itu kakak Armi. Ya, kakak Armi yang bercerita minggu lalu, judul ceritanya Ular Tembaga ya. Jadi adik-adik kalau nonton rekaman harus diingat, minggu lalu yang cerita kakak Armi, pasti nanti guru sekolah minggunya akan bertanya siapa yang cerita minggu lalunya dan sebelum-sebelumnya. Jadi kita harus tahu siapa yang bercerita, sekalipun guru-guru sekolah minggu tidak mendengarkan adik-adik itu jawabannya apa. Karena kan secara online ya rekaman, jadi kita tidak mungkin dengar adik-adik jawabnya apa. Tapi Tuhan bisa melihat adik-adik, kalau adik-adik itu sekolah minggu hanya duduk, dengar, terus hilang ceritanya. Tapi kalau adik-adik duduk, terus itu dengar, kemudian disimpan dalam hati, kemudian minggu depannya masih diingat, wah itu luar biasa. Berarti adik-adik itu betul-betul sekolah minggu. Ya, jadi pagi hari ini kakak Dede yang akan bercerita, kakak Dede mau bertanya sama guru-guru sekolah minggu. Ya, ada kakak Windy, ada kakak Rensi, tapi kakak Dede bertanya dulu sama kakak Rensi. Ya, kakak Rensi, kira-kira kalau kakak Dede bertanya, ya, 2 nama yang ada dalam tokoh Alkitab yang hurufnya itu diawali huruf B. Dua-dua huruf B. Kira-kira siapa kakak Rensi? Barak dan Bileam. Siapa? Bileam Barak dengan? dan Bileam. Iya, dengan Barak. Itu yang biasa kita dengar raja ya, Raja Balak. Ya, dengan Bileam. Sekarang kakak mau tanya sama kakak Windy. Kira-kira dari antara 2 nama tersebut, yang mana yang taat sama Tuhan dan yang mana tidak taat sama Tuhan? Atau dia itu membangkang, tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, yang mana? Yang taat itu Bileam, yang tidak taat itu Balak. Iya, Balak, betul sekali. Jadi apa yang diucapkan sama kakak Windy atau kakak Rensi itu betul. 2 nama tokoh Alkitab yang awalnya hurufnya itu sama, dua-dua berawal dari B itu Balak dengan Bileam. Sedangkan yang taat sama Tuhan itu Bileam. Kenapa Balak tidak? Ya karena Balak ini mau mengutuki bangsa Israel. Jadi Bileam ini sangat takut jika Tuhan itu marah. Takut sekali. Siapa di sini yang tidak takut kalau Tuhan marah? Adik-adik, ayo angkat tangannya kalau berani. Kalau misalnya tidak takut, kalau misalnya Tuhan itu murka atau marah, angkat tangannya. Tidak ada ya? Tidak ada yang berani atau tidak ada yang sama sekali mau menentang perintah Tuhan. Sama dengan Bileam. Jadi pada waktu itu Raja Balak menyuruh Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Terserah, kau mau apa Bileam? Saya kasih harta, kekayaan, emas, perak semuanya saya kasih. Itu kata Raja Balak. Tapi apa yang dipikirkan oleh Bileam? Kalau saya ikuti perintah Balak, mati saya. Saya pasti akan dimarah oleh Tuhan.
pasti Tuhan akan murka sama saya. Nah itu Bileam sangat takut kalau misalnya Tuhan itu marah sama dia. Ya, jadi pada saat itu Bileam tidak mau, dia pikir-pikir, saya tidak mau menuruti apa yang Balak bilang. Pokoknya saya mau ikut perintah Tuhanku. Tuhanku menyuruh saya untuk memberkati bangsa Israel. Dia tidak mau mengikuti perintah Balak. Tetapi Balak bujuk-bujuk terus, ayolah apa yang kau mau saya akan kasih, emas, perak dan lain sebagainya. Jadi Raja Balak menyuruh prajurit-prajuritnya untuk menjemput Bileam. Ya, pada saat itu Bileam mau, tetapi dia mau dijemput pada saat sampai di tempat kediaman Raja Balak, lain yang diucapkan oleh Bileam. Dia tidak mengutuki bangsa Israel, tetapi dia memberkati. Karena pada saat dalam perjalanan dijemput Bileam, malaikat Tuhan datang mengingatkan Bileam untuk jangan sampai mengikuti perintah Balak. Karena Tuhan pasti akan sangat marah. Pada saat itu, mereka terus berjalan dan sampai di hadapan Raja Balak. Bileam berkata kepada Raja Balak, siapkan korban persembahan di atas 7 mesbah. Jadi Raja Balak menyiapkan 7 mesbah. Jadi Raja Balak ini sudah senang, oh akhirnya Bileam mau mengikuti perintahku. Buktinya dia menyuruh saya menyiapkan 7 mesbah. Di 7 mesbah itu disiapkanlah 7 ekor lembu jantan untuk ditaruh di masing-masing meja tersebut, 7 mesbah tersebut. Pada saat itu sudah disiapkan segalanya, sudah dipersiapkan untuk korban bakaran, mereka naik ke puncak Gunung Peor. Ke puncak Gunung Peor, Balak naik, Bileam naik, kemudian di atas sana dari tempat yang jauh, apa yang diucapkan oleh Bileam? Dia memberkati bangsa Israel dari kejauhan. Apa reaksi Raja Balak? Sangat marah sama Bileam. Tetapi Bileam sama sekali tidak takut. Dia justru bahagia karena ketika dia mendengarkan perintah Tuhan, dia sadar bahwa dia akan diberkati. Dia akan dilindungi sama Tuhan. Jadi sama seperti kita, ketika adik-adik disuruh temannya adik-adik di sekolah, coba kau curi itu uangnya Wandi. Kalau kau curi uangnya lumayan, bisa kita pakai beli kue di kantin, beli nasi kuning. Karena uang jajannya itu banyak dari orang tuanya, coba kau curi. Pasti kita makan banyak di kantin. Sedangkan di rumah disuruh orang tua untuk cuci piring tidak mau. Siapa yang kira-kira seperti itu? Disuruh temannya yang jahat mau, disuruh sama orang tuanya untuk cuci piring tidak ada yang mau. Tidak boleh ya, kita harus seperti Bileam. Bileam sangat taat sama Tuhan, dia tidak mau memikirkan harta, benda, perak, emas yang dijanjikan oleh Raja Balak. Karena Raja Balak hanya manusia biasa. Di mana ketika Raja Balak marah, ya kita pasti akan aman. Karena Tuhan menyertai kita, menjaga kita, apalagi kalau kita menuruti perintah Tuhan. Sama seperti Bileam. Siapa yang mau seperti Bileam, angkat tangannya. Guru-guru sekolah minggu angkat tangannya kalau mau seperti Bileam. Ya pasti ya semua mau seperti Bileam karena Bileam adalah sosok seorang tokoh yang ada di Alkitab yang taat sama Tuhan. Dia ditunjuk sama Tuhan, dia dipakai sama Tuhan untuk memberkati bangsa Israel. Jadi buat kita semua, seperti contoh yang Kakak Dede contohkan tadi, ketika adik-adik disuruh sama teman-temannya adik-adik untuk mencuri, jangan mau karena itu adalah perbuatan yang jahat. Ketika adik-adik disuruh sama orang tua, kita harus mau. Sekalipun orang tua habis sudah suruh cuci piring, sapu lagi. Iya tidak apa-apa, nanti bilang mama tunggu dulu. Habis cuci piring, baru saya menyapu. Ya tidak apa-apa, dibilangkan sama orang tuanya sebentar. Nanti baru saya lanjut, tidak apa-apa. Jadi pagi hari ini cerita tentang Bileam dan Balak di sini mengajarkan kita bahwa bagaimana kita takut akan Tuhan, menjaga mulut kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita, bahkan menjaga semua anggota tubuh kita untuk kita pergunakan dengan hal-hal yang baik. Ya,
Mari kita buka Alkitabnya buat adik-adik yang sudah bisa membaca. Dibuka dari Bilangan pasal 22. Bilangan pasal 22 sampai pasal 24. Jadi pembacaan terkait judul cerita kita Bileam itu agak panjang bacaannya dari 22 sampai pasal 24. Jadi ini PR buat adik-adik, semua yang sudah bisa membaca atau yang mau dibacakan sama orang tuanya tidak apa-apa, silakan dibuka Bilangan 22 pasal 22 sampai pasal 24. Jadi itu tugasnya adik-adik. Jadi kakak Dede tidak tahu siapa yang sudah membaca, siapa yang belum, tetapi Tuhan melihat. Tuhan melihat bahwa adik-adik itu betul membaca. Kan kakak Dede kasih PR ya, jadi minggu depan itu sudah harus selesai. Nanti guru sekolah minggu yang akan bercerita, nanti kakak Dede akan tugaskan untuk menanyakan apakah adik-adik sudah membaca Alkitab yang kakak Dede suruh, atau sama sekali tidak. Kalau tidak berarti adik-adik hanya datang sekolah minggu, cuma duduk, buka HP, kemudian dengarkan kakak Windy, kakak Rensi menyanyi, kemudian sudah selesai, pergi lagi bermain. Berarti tidak sekolah minggu betul-betul. Kalau adik-adik betul-betul sekolah minggu, adik-adik pasti akan membaca sampai selesai. Bilangan pasal 22 sampai pasal 24. Di situ lebih jelas cerita tentang Bileam dengan Raja Balak. Semoga apa yang kakak Dede ceritakan itu boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan boleh adik-adik mengerti bahwa kita harus seperti Bileam. Takut sekali dengan amarah Tuhan. Takut sekali kalau Tuhan marah pokoknya. Kita harus seperti Bileam. Bileam seperti itu, pokoknya dia tidak mau itu yang namanya harta benda, tidak mau. Tidak mau, pokoknya kalau misalnya Raja Balak mau marah kah, Raja Balak mau apakan dia masa bodoh. Yang penting dia hanya mau Tuhan itu senang. Ya, Tuhan itu senang. Sekian cerita dari kakak Dede, semoga adik-adik terberkati dan adik-adik yang mendengarkan pun boleh melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi. Ya adik-adik, mari semua lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semuanya bangkit berdiri, merespon cerita firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita menyanyi pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat.
Adik-adik silakan duduk semuanya. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkan nats persembahan yang terambil dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayatnya yang pertama, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari adik-adik kita menyanyikan pujian, aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya adik-adik kita akan berdoa syafaat dan mendoakan persembahan kita yang akan dipimpin oleh Kakak Dede. Kepada Kakak Dede dipersilakan. Ya, adik-adik, mari semua dilipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Terbukti pagi ini kami boleh bertemu ya Tuhan, sekalipun hanya melalui rekaman online. Biarlah sekolah minggu kami yang kami lewati hari-hari atau minggu-minggu ini ya Tuhan hanya melewati rekaman online ya Tuhan. Biarlah kami guru-guru sekolah minggu yang sudah mengambil bagian itu boleh Kau berkati ya Tuhan. Dan anak sekolah minggu boleh terberkati oleh karena rekaman ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mendoakan buat seluruh anak sekolah minggu kami ya Tuhan, baik yang sedang sakit ya Tuhan, tapi kami tidak tahu Engkau sembuhkan ya Tuhan, Engkau menjadi dokter yang tidak kelihatan, mengangkat sakit penyakit dari adik-adik sekolah minggu yang kami tidak tahu satu persatu yang sedang sakit ya Tuhan. Kami pun mendoakan buat adik-adik sekolah minggu yang malas untuk menonton rekaman sekolah minggu ya Tuhan, ketuk pintu hati mereka agar minggu depannya mereka boleh bergabung dan boleh menonton rekaman online sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mendoakan buat semua guru-guru sekolah minggu ya Tuhan yang sudah mengambil bagian, baik itu yang bercerita, baik itu yang liturgi, baik itu yang mengiringi kami ya Tuhan dan teman-teman multimedia. Engkau memberkati ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan itu hanya semata-mata untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami pun mendoakan buat seluruh orang tua adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, apapun pekerjaan mereka ya Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan, memberikan kesehatan selalu, agar daripadanya itu kesehatan mereka boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami pun mendoakan buat persembahan yang sudah kami berikan ya Tuhan, berkati persembahan ini ya Tuhan, agar persembahan yang kami berikan ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan selesai sekolah minggu kami ini ya Tuhan, kami akan kembali melakukan kegiatan kami, aktivitas kami, berkati ya Tuhan satu persatu kegiatan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini doa kami, haleluya, amin. Ya adik-adik, sebelum kita menerima berkat, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Aku Anak Terang. Anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku.
Ya, Tuhan memberkati kita, Amin. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi pujian Alive, Alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Kita ulangi sekali lagi. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Ya adik-adik, terima kasih telah menonton ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai bertemu di ibadah sekolah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Dan Yesus Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye.